Aman ya. Nah, berarti tinggal di sini tabel arraynya dari sini, tabel array kode kota. Nah, kita mau munculin kolom keberapa? Karena cuma ada 2 kolom, berarti terus kita mau munculin kota kan, berarti tinggal angka 2, terus ini 0. Nah, Jakarta tinggal klik 2 kali, otomatis kayak gitu. Nah, sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Ada mau tanyain? Oke, aman. Terus dari transaksi ID pelanggan udah semua. Lanjut ke ID produk. ID produk tuh ada karakter khusus gak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, produk dari sini produk. Ini ID-nya 001 sampai 8. Ini kode produknya. Ini yang maksudnya dokumen print number tuh kayak gini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Terus, nah ini kode produknya. Ini ID produknya. Nah, kita mau munculin produk yang ada di sini dari kamus yang ada di produk ini. Nah, gampangnya itu pakai VLOOKUP. Jadi, ini produk. Tinggal VLOOKUP. Lookup value-nya itu. Taruh dah. Biar gampang ya. Produk ini kita keyword dulu. Ini produk. Ini VLOOKUP. Nah, transaksinya itu dari sini kan. ID produk. Terus tabel arraynya itu produk. Dari keyword yang kita buat tadi. Nah, terus kalau mau munculin kolom berapa? Kolom kedua. Nah, itu baju kaos. Terus tinggal ketik aja 2 kali. Nah, gitu. Oke. Ini kan tadi kita tandainya. Jadi produk kan. Kayak gitu. Nah, sampai dia mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanyain? Ntar ya, azan dulu. Jis, Ya, gimana? boleh lihat yang ini nggak? Rumus yang kota pelanggan. Kata pelanggan ini. Iya, itu. Yang bawahnya. Nah, ini. Ini kan ada karakter khusus ya, makanya kita pakai mid, ngambil 4 digit awal aja gitu. Kan 0001 dia nggak salah ya.
Nah ini ya udah Fir. Udah, Jis. Oke. Nah gini ya, misalkan ada AA, B, gimana ya? AA, B. Nah kita mau munculin B-nya doang, right? Nah kayak gini maksudnya. Gini ya. Misalkan di tiket tuh ada AB 170 gitu ya. AB, misalkan 3 digit awal ini apa tuh namanya, misalkan kelasnya ya, kelas ekonomi, eksekutif, atau bisnis gitu kan. Terus B ini misalkan nggak tahu apa lagi gitu ya. Nah kita misalkan mau ngambil AAA ini, berarti dari sini kan, left. Nah ini ngambil 3. Nah yang muncul gini kan, A3. Kayak gitu maksudnya. Ini penting buat dipakai VLOOKUP kayak gitu. Terus misalkan kita mau munculin 170 doang nih. Left, right, 3. Nah, 170 kan yang muncul. Nah, untuk VLOOKUP, kalau misalkan ininya angka, yang muncul lagi itu angka, itu harus ditambah value di awalnya. Kayak gitu. Oke. Terus misalkan kita mau ngambil B doang nih. Ya udah, mid, ini. Terus startnya dimulai dari urutan keempat, ngambilnya cuma 1. Yang keluar B, kayak gitu. Nah, paham nggak? Gimana? Gitu ya. Terus kita lanjut ke produk udah. Nah, jenis satuan. Jenis satuan di sini nggak ada karakter khusus juga. Berarti tinggal jenis satuan. Ini kalau udah mau cepet kan langsung aja ya. Ini tinggal ini kopas ke sini. Terus ini karena geser kan. Harusnya ini D2. Ini harus juga sama D2. Nah, produk sama, tinggal ini ganti angka 3. Nah, ini PCE tinggal. Nah, kayak gitu. Oke. Atau bisa juga kayak gini. Kalau dari awal ya. Transaksi, ID produk, terus lookup, ID produk ini, terus tadi tabel arenya kan produk ya, produk. Nah, kita mau munculin kolom ketiga. Nah, itu PCE kan sama. Is. Kayak gitu. Jenis satuan. Terus di sini ada harga satuan. Sebenarnya jenis satuan gak penting banget. Nah, dari transaksi ini kuantitas penting ya. Kuantitas ini bisa kita fokus aja. Ini kuantitas. Karena ini bagian dari data transaksi nih. Kuantitas, nomor invoice, sama tanggal invoice ini bagian dari transaksi. Jadi boleh dikopas. Begitu. Nggak mengganggu sheet yang lain kayak gitu maksudnya. Terus kuantitas di sini harga satuan. Nah, harga satuan ini bisa di copy paste dari sini. Dari rumus VLOOKUP yang tadi. Ini tinggal ganti transaksinya D2. Nah, ini tinggal ganti ininya 5. Ini 4. Kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau kecepatan? Gini ya, VLOOKUP dari data transaksi ini kan bagian ID produk ya. Ini terus tabel arahnya itu dari produk itu dari mana ya, dari sini.
Nah ini nih, kita blok produk ini semuanya. Jadi kan kita ganti ya, udah dibuat keyword ini produk kayak gitu. Terus kita mau munculin kolom keempat harga satuan 4, terus ini 0. Nah itu tinggal klik aja 2 kali. Ini ganti biar enak dilihat. Udah. Terus ke ID sales. ID sales ini dari ini kan, sales. Terus ini ada karakter khusus gak? Ini nggak ada ternyata ya. Cuma ID sales kode sekian itu Muhammad Gilang, kode sekian itu Tutut, kode sekian itu Soleh. Nah ini gampang. Berarti tinggal di VLOOKUP aja. Kita VLOOKUP value-nya karena dari ID sales ini terus dari transaksi itu ini berarti kan sesuai ya, matching ya. ID sales yang ada di transaksi harus kita cocokkan dengan yang ada di sini kayak gitu. Ketika di transaksi itu 001 002 maka munculnya itu harus ini Tutut. Begitu kita VLOOKUP kayak gitu. Begitu terusnya. Itu fungsi dari VLOOKUP. Berarti ID sales ini terus kita blok sales yang ada di sini. Nah, kita mau munculin kolom keberapa? Di sini kan mau munculin nama sales ya, berarti 2. Ini 0. Nah, Tutut kan. Terus tinggal kita tik aja. Gitu. Next. Oh ya tadi gara-gara ini kali Fir. Baru enggak nih. Itu gara-gara tadi belum dikunci. Ini harus dikunci ya. Ini harus dikunci. Biar dia nggak, tabelan nggak geser ke bawah. Ini kalau nggak dikunci, dia bakalan NA nih ke bawah. Nah ini harus dikunci di sininya. Biar tabelan nggak geser. F4. Ini juga F4. Nah baru kita blok dari sini. Nah kan muncul kayak gitu ya. Jangan lupa kalau misalkan kita mau ngeblok manual, ini blok manual kayak gini nih, sama kayak tadi ya. Itu jangan lupa dikunci dulu. Biar nggak geser tabelnya. Kalau nggak dikunci kayak tadi ya, ini misalnya nggak dikunci nih, saya hilangin. Nah ini kita klik ke bawah, bakal, nah kayak gini. Kalau misalkan kita kunci, akan beda lagi. Nah cara kuncinya itu tinggal kita klik ini formulanya terus F4 ya, itu cara kuncinya. Nah sales, habis itu kotanya ya di mana. Kotanya juga sama sih sebenarnya. Tinggal ini copy paste, terus ganti aja yang ini ya jadi 3. Ini F. Nah Jakarta. Ini kota salesnya. Kayak gitu. Nah dari sini udah ketahuan kan. Yang diminta soal itu hitung ini kita pindahin dulu ke PKA sini. Nah yang diminta soal hitung total penjualan bersih setelah dikurangi diskon dan komisi. Nah berarti kita harus hitung berapa diskonnya dan komisinya itu berapa. Nah diskon ini ada termnya, ketentuannya itu ketika kuantitasnya 100 di atas 100 berarti diskon 1%, di atas 200 3%, di atas 300 5%. Gitu. Terus untuk komisinya juga ada ketentuan itu. Nah dari sini kita rapiin dulu nih kira-kira apa aja yang diperlukan. Alamat pelanggan kayaknya nggak perlu banget ya, cukup kota pelanggan aja. Ini bisa kita hide, nah sisa ini aja. Oke, terus ini tuh enaknya dipindahin ke sini. Ini variasi gimana kita aja sih sebenarnya ya.
salesnya, kemudian bisa tinggalin ke sini. Kota pelanggan, produk, sales, jenis satuan sebenarnya nggak perlu banget. Nah, dari kuantitas harga satuan berarti ini total bruto. Total bruto ini tinggal dikali aja ya. Oke, perhitungan biasa, terus tinggal klik ke bawah. Nah, yang rumit di sini diskon. Ini diskon itu rumit. Kenapa? Karena ada syaratnya ini ya, syaratnya. Nah, gini ya, berarti tinggal if jika ini C2 kurang dari sama dengan 100, berarti dia 0% ya. Nah, buat lagi nih. Ini namanya if bertingkat. If ketika 200 yang ini, kolom J kurang dari sama dengan 200. Kenapa kurang dari sama dengan 200? Karena ini kan lebih dari 100 kurang dari 200 ya. Gampangnya kurang dari 200 aja. Kurang dari sama dengan 200. Berarti dapatnya itu 1%. If lagi. If ini kurang dari sama dengan 300, dapatnya, jika betul berarti ini dapatnya 3% ya. If lagi. Ini lagi klik. Lebih dari 300. Jika betul berarti dapat 3% diskonnya. Nah, false-nya berarti 0 aja. Nah, itu. Bingung nggak? Gimana? Ulang ya. Jadi gini. Ini kan ada syaratnya ya. Ketika kuantitasnya itu lebih dari 100, di bawah 200, diskonnya itu 1%. Terus di atas 200, di bawah 100, diskonnya 3%. Nah, ketika di atas 300, diskonnya 5%. Nah, berarti kita pakai formula if bertingkat. Di sini. Ini kan kuantitas dari sini ya. Jadi tinggal if logikalnya itu jika kuantitas yang ada J2 ini kurang dari sama dengan 100, berarti 0%. Oke. Terus if lagi. Logikal yang baru lagi, ini bertingkat ya. Terus J2, ketika J2-nya itu kurang dari 200, nah berarti diskonnya itu 100. Ini kan, di atas 100, tapi di bawah 200. Dapatnya itu 1% diskonnya. Terus, jika J2 kurang dari sama dengan 300, itu diskonnya 3%. Karena ini, lebih dari 200, tapi kurang dari 300. Nah, terus yang terakhir, ketika J2 lebih dari 300, itu dapatnya ini 5%. Sorry. Oke. Nah, tinggal klik aja ke bawah. Kayak gitu. Ya. Nah, ini 101. 101 kan masih dalam ini ya, lebih dari 100 berarti 1%. Nah, kalau ini 100, kan ini udah bukan lebih dari 100 kan. Tapi itu di bawah sama dengan 100, berarti diskonnya itu 0%. Nah, dari sini berarti total diskon. Nah, ini dikalikan dengan ini. Ini minus. Tinggal tik ke bawah aja. Terus jangan lupa ini set. Ini. Nah, gitu. Terus ke komisi. Ini komisi lebih ribet lagi karena ada dua kondisi ya. Ini kondisi yang pertama, syarat yang pertama itu di atas 10 juta komisinya 1%, di atas 20 juta 3%, syarat pertama. Nah, syarat kedua itu harus dalam area kerjanya. Ketika di luar area kerja itu berarti nggak dapat komisi, walaupun nilainya itu lebih dari ini ya, memenuhi syarat yang pertama. Kayak gitu. Ini agak ribet lagi. Ini pakai most if
N. Nah, N ini jadi di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau if doang itu kan cuma satu syarat doang nih, logical testnya. Kayak tadi misalkan si kuantitas ini lebih dari 100 misal. Kan cuma satu. Nah, jika benar lebih dari 100, misalkan hurufnya ini A. Lulus ya misalkan. Kena diskon lah istilahnya, kena diskon. Nah, jangan lupa pakai ketik ya. Ketik, kena diskon. Ini tidak kena diskon. Kalau tidak lebih dari 100. Kena diskon. Nah, itu. Kena diskon kan. Nah, ini tidak kena diskon karena nggak lebih dari 100. Kayak gitu. Nah, ini kondisi ini ada dua syarat. Syarat yang pertama memenuhi ini. Syarat kedua harus dalam satu area kerja. Nah, berarti pakai rumus if tambah n. Ini bisa beberapa syarat. Syarat yang pertama, ketika kota salesnya itu sama dengan, tidak sama dengan 2 aja ya, tidak sama dengan kota pelanggan. Terus nilainya kurang dari sama dengan 10 juta. Itu value if true-nya 0%. Nah, terus ini if lagi, if and jika kota salesnya itu sama dengan kota pelanggan, terus logikal keduanya nilainya lebih dari kurang dari sama dengan 20 juta, ini dapat 1%. Oke, terus if lagi, syaratnya ini sama, sales sama dengan kota pelanggan. Terus koma, nilai dari total brutonya, ini salah ya, ini ketinggalan total brutonya, ini juga sama, total brutonya, ini total bruto lebih dari 20 juta. Nah, dulu. If, ada yang ketinggalan, if, and, jadi ada dua syarat. Jakarta sama dengan ini, kota pelanggan sama dengan kota sales itu sama. Dalam lingkup ini yang sama berarti. Koma, terus nilai brutonya lebih dari 20 juta. Kurung, koma. Nah, di sini dapatnya 3%. Ini 0. Apa tuh? Tunggu. If and kurang dari sama dengan 1 juta, oh ini kurang. Nah ini ya dapatnya 3%. Ini kan Jakarta sama Jakarta. Kota salesnya itu sama dengan kota pelanggan. Terus nilai brutonya itu masih di bawah 20 juta. Lebih dari 20 juta. Berarti komisinya itu 3%. Kayak gitu. Nah tinggal tik aja ke bawah. Gitu ya. Ini Jakarta sama Jakarta. Ya benar. Ini juga sama ya. Lebih dari 20 juta. Nah ini lebih kurang dari 20 juta. 1% berarti. Nah ini yang kotanya berbeda nih, ada masalah. Kenapa? Mungkin dari sininya jadi 0. Nah, 0 kan? 0%. Nah, begitu.
Jika salah, berarti dapatnya itu 0%. Kayak gitu. Jadi ketika tidak memenuhi rumus yang ada di sini, if n ini nih, berarti ini kan if ketika salesnya itu sama kota salesnya itu sama dengan kota pelanggan, terus syarat yang keduanya itu nilai brutonya kurang dari 20 juta, ketika memenuhi keduanya maka dapat 1%. Terus ketika kota sales yang sama kota pelanggan itu sama, syarat kedua nilainya lebih dari 20 juta, komisinya itu 3%. Nah, ketika tidak memenuhi itu nilainya 0%. Kayak gitu. Itu ya, yang komisi. Yang komisi agak ribet. Untuk satu syarat biasanya pakai if biasa aja. Kalau dua syarat itu pakai if tambah n. Ini syarat yang pertama, koma itu syarat yang kedua. Jika memenuhi dua syarat ini, ya udah tinggal tambahin aja nih. Ini 0% misalkan. Terus di sini total komisi. Total komisi berarti tinggal komisi dikalikan dengan total brutonya. Nah ini tinggal drop aja gitu. 0%. Nah berarti total dari netonya, neto penjualan itu tinggal total bruto ditambah dengan diskon tambah dengan total komisi. Tinggal klik aja ke bawah, terus ini tinggal sama gitu. Nah ini jawaban yang nomor pertama. Total penjualan bersih setelah dikurangi dengan komisi dan diskon. Ini ya. Terus ini tinggal tarik aja. Ya. Ini nggak usah. Ini nggak usah ulang ini. Nah kayak gitu. Terus kita buat table aja nih. Ini terus diwarnain aja dikit. Nah ini soal yang pertama. Terus soal yang kedua disuruh hitung komisi yang dibayarkan kepada masing-masing sales. Ya udah ini gampang. Tinggal pakai ini kan udah nyatu semua dari sini ya. Data yang ada di sheet pelanggan, sheet produk sama sheet sales. Nah, berarti tinggal buat pivot table. Nah, insert pivot table, sheet yang baru, salesnya itu ada di row, terus total komisinya itu ada di value. Nah, ini kan count ya, ganti sama bukan tentang komisi, tapi komisi, ya. Nah, ini tinggal ganti aja. Oke. Terus ini ganti desain reportnya ke tabular. Nah, gitu. Oke, ini soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Terus pelanggan yang mendapatkan hadiah. Ini kan pelanggan dengan nominal pembelian terbanyak akan mendapatkan Chevrolet Spin. Nah, berarti tinggal pivot table lagi aja. Ini pivot table. Ini worksheet. Terus buat nama pelanggan sama neto penjualan. Nah, ini sum of neto. Ini buat ini. Nah, dari sini kan kita mau cari yang paling tinggi itu siapa? Tinggal dari filter ini aja ya. More option. Nah, sini sebenarnya kita bisa pakai filter ini custom sort, bukan dari nol panjang tapi dari ini
terbalik. Nah, bentar ya. Kenapa nih? Ini kita store. Namanya store. Ini ya. Sum of net penjualan. Nah, ini gemilang indang itu yang tertinggi. Kita tandain, berarti dia yang dapat bonus ya. Yang dapat bonus. Kayak gitu. Ini nomor 3. Oke. Nah, terus di sini ada keterangan kalau pelanggan pembayaran dilakukan maksimal 4 hari kalender setelah tanggal invoice. Ini ya. Ini tanggal invoice-nya 1 April. Nah, terus di sini ada di transaksi tanggal bayarnya 5 April. Nah, ini ya, ini bisa kita papas juga. Insert. Nah, ini. Terus di sini kita tambahin ya. Nah, ini. Di sini berarti pakai ini aja ya. If, that if, ini start awal tanggalnya. Dia itu mencari selisih ya. That if itu mau mencari selisih antara tanggal awal ini sama dengan tanggal bayar. Nah, ini B2, B3. Terus kurang dari 5, lebih dari 4 itu tidak tepat waktu. Kalau salah berarti tepat waktu. Oh, ini D. Jadi ini tuh T2 ini awal tanggal ini kan. Selisih antara tanggal invoice dengan tanggal bayar. Terus ini kodenya D. D itu maksudnya hari ya. Jadi berapa selisihnya nih? Dari berapa selisih harinya? Jadi ini problemnya. Nah, ini kan tepat waktu. Tinggal tik aja ke bawah. Nah, itu. Berarti di sini. Di sini kan if jika ya. Terus logikalnya itu that if ini. That if itu kita mau mencari berapa selisih hari dari ini. Tanggal invoice B2 kurangi dengan tanggal bayar ini. Terus kodenya itu D karena day. Terus kalau mau mencari bulan berarti M, kalau tahun berarti Y. Sesuaikan aja ya. Nah, ketika lebih dari 4 hari itu tidak tepat waktu. True-nya itu tidak tepat waktu. Ketika salah itu berarti tepat waktu. Kayak gitu. Tinggal blok aja ke bawah. Nah, terus misalkan dari urutan ini kita mau buat selnya itu jadi merah. Kalau ada tidak tepat waktu, tinggal conditional formatting new row, value-nya ganti sama ini ya, contain self value specific text. Di sini tidak tepat waktu, ganti jadi warna merah misalkan. Misalkan warna merah ya. Oke. Nah, itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Tes, ada yang mau tanyain?
feel free aja ya kalau misalkan ada yang rumus yang kelewat itu boleh banget ditanyain ya. Atau ada rumus yang belum paham.